Laili, saya mahasiswa pariwisata dari UPN Veteran Jawa Timur. Jadi agenda saya pagi ini menemui Bapak untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan untuk sumur jobong di Kampung Peneleh ini, seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi pengelolaan untuk di area sumur jobong ini untuk menjaga keasliannya sebagai salah satu daya tarik wisata heritage di Kampung Peneleh? Ya, untuk pengelolaan destinasi sumur jobong ini ya sederhana aja. Kita tiap hari melakukan pembersihan sumur, melakukan pengambilan air agar sirkulasi air itu berganti. Kita pakai siram-siram. Seperti itu ya Pak ya. Nah kan pasti banyak ya Pak wisatawan yang datang ke sumur jobong ini. Nah kira-kira siapakah yang menjadi guide-nya untuk bagian cerita di area sumur jobong ini, dan juga apakah ada standar untuk penceritaannya? Misalnya kan ada memang terkadang guide luar yang datang, apakah dia boleh bercerita ataukah harus juru kuncinya atau seperti apa? Ya, jadi begini Mbak, harapan warga untuk cerita tentang sumur jobong ini kan asal pertama kali yang mengetahui sejarah sumur jobong ini ditemukan, yang mulai awal sampai akhir sampai yang merawat itu kan saya. Jadi harapan warga itu yang menerangkan ya harus warga asli gitu. Dan istilahnya warga yang mengetahui tentang temuan awal gitu. Jadi biar ceritanya itu biar nggak simpang siur gitu loh. Jadi validan ceritanya itu bisa diketahui sama yang mengetahui tentang sejarah tentang sumur. Seperti itu. Jadi memang harus warga lokal ya Pak untuk menjaga keaslian cerita, terus juga memang ya yang lebih tahu biar tidak ada perbedaan cerita, seperti itu ya Pak. Baik, lalu mungkin untuk ini sistem pengelolaan khusus, apakah ada mungkin warga khusus atau mungkin kelompok khusus yang mengelola sumur jobong gitu? Ya kalau dibilang khusus ya secara khusus memang saya yang mengelola, karena secara khusus juga saya masih ada keterkaitan dengan teman-teman yang ada di area sumur ini juga. Nah makanya orang-orang mengatakan ya memang kalau kamu masih ada ini ya ada terah turunan silsilah yang temuan tulang-tulangnya di sini. Ya kalau memang kamu yang jadi jubel atau juru peliharanya ya kan wajar-wajar aja gitu. Makanya warga itu ya kalau bisa ya yang mengelola ya tetap saya. Kadang-kadang warga yang ada yang bantu seperti bersih, siram-siram. Ya tetap kita ke warga agar destinasi sumur jobong dijaga bersama. Tapi kalau ada tamu-tamu saya yang ditampilkan, mereka nggak mau menerangkan. Oh iya. Lalu apakah di area Kampung Peneleh ini ada Pok Darwis? Kalau Pok Darwis memang ada. Pok Darwis alhamdulillah terbentuk di tahun 2023. Ini sekitar berdirinya Pok Darwis ya sekitar bulan apa ya? Kurang kalau nggak bulan Juli gitu. Bertepatan juga dengan acara festival Peneleh di tahun 2023. Gitu. Jadi mungkin secara khusus atau secara legalnya di kampung ini ada Pok Darwis ya Pak ya. Tapi kalau untuk pengelolaan khusus di area sumur jobong ini memang dengan Pak Agus. Tapi warga sekitar atau Pok Darwis juga membantu serta dalam penjagaannya, seperti itu ya Pak ya. Jadi Pok Darwis itu untuk tingkat wisata heritage Kampung Peneleh, Kelurahan Peneleh. Jadi kawasan kan banyak kan destinasi yang ada itu, ada sumur jobong, ada Masjid Jami, ada Rumah Cokro, ada Rumah Laya Soekarno, ada Langgar Bogor, ada ini makam Eropa juga. Itu kalau ini ya memang di bawah naungan Pok Darwis. Jadi kalau ada kegiatan
misalnya sifatnya rame, mendatangkan banyak tamu yang kelompok atau beregu yang datang itu Podarus. Jadi Podarus itu punya guide yang menerangkan untuk di rumah lahir Soekarno, si A, si ini, si B, itu sudah ada tugas-tugas dari ini. Kalau di Sumur Jobong itu saya, karena punya wajib karena saya yang mengetahui pertemuan awal itu. Mereka nggak mau kalau ya udah kamu terangkan aja, kamu udah ngerti. Enggak mas, tetap sampean aja, kecuali kalau sampean nggak ada atau saya keluar kota gitu, baru mereka berani. Baik, mungkin sekian wawancara kami mengenai pengelolaan. Terima kasih banyak Pak Agus untuk waktunya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Agus, nama saya Niken Noviati Maharani, saya mahasiswa UPN dari Prodi Pariwisata. Ingin wawancara sedikit tentang pemasaran yang ada di Sumur Jobong. Baik, masuk yang pertama itu apa strategi pemasaran utama yang digunakan untuk mempromosikan Sumur Jobong sendiri, Pak? Kalau pemasaran memang sudah ada di struktur Podarus. Tapi kalau secara pribadi saya di Sumur Jobong ini saya juga punya sistem pemasaran, yaitu melalui video TikTok yang ada tamu kunjungan yang datang, itu saya masukkan ke TikTok. Terus yang kedua itu apakah ada target pasar khusus untuk Sumur Jobong sendiri? Oh, enggak ada Mbak. Enggak ada. Tapi alhamdulillah di bulan Mei kemarin pengunjung Sumur Jobong ini sudah mencapai di angka 647 wisatawan yang datang ya. Jadi lumayan banyak. Berarti dari segala usia ya Pak ya di sini? Iya, banyak macam-macam. Ada yang bawa dari luar negeri juga, ada yang kesini juga. Terus yang ketiga itu media apa saja yang digunakan pemasaran? Mungkin selain TikTok apa ada lagi Pak? Ya ada banyak teman-teman dari YouTuber juga datang ke sini untuk membantu masyarakat. Banyak lah dari teman-teman yang ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Malang juga pernah. Ya mas, kalau saya bantu ini share biar pemasaran biar tahu banyak pengunjung nanti ke sini gitu. Alhamdulillah gitu. Berarti udah banyak konten kreator TikTok juga ya yang datang ke sini buat mempromosikan sumur. Dari YouTube juga ada, TikTok juga ada. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya pamit. Terima kasih. Setelah melakukan wawancara dengan pengelola, di sini saya akan meringkas kembali tentang strategi pemasaran yang digunakan oleh pengelola atau Podarus di Kampung Heritage Peneleh, Surabaya. Kampung Heritage Peneleh Surabaya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, strategi pemasaran yang efektif sangat diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Kampung Heritage Peneleh. Yang pertama, yaitu dengan branding dan identitas. Sangat penting untuk membangun dan memperkuat brand Kampung Heritage Peneleh sebagai destinasi wisata bersejarah yang unik. Branding ini harus mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya kampung, serta keasliannya. Identitas yang kuat akan memudahkan kampung ini untuk dikenal dan diingat oleh wisatawan. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial dan digital. Media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi alat utama untuk promosi. Konten visual berupa foto dan video yang menarik tentang situs-situs bersejarah, cerita warga lokal, dan acara-acara budaya diunggah secara rutin. Selain itu, website resmi kampung juga harus informatif dan mudah diakses, menawarkan informasi lengkap tentang sejarah, atraksi, acara, dan fasilitas. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan agen perjalanan. Kolaborasi dengan agen perjalanan dapat membantu dalam mempromosikan paket wisata yang mencakup kunjungan ke Kampung Heritage Peneleh.
Paket wisata ini dapat menarik wisatawan yang ingin menikmati pengalaman lengkap selama di Surabaya. Yang keempat yaitu mengikuti event bursa pariwisata untuk mempromosikan Kampung Heritage Penele agar lebih dikenal oleh wisatawan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Kampung Heritage Penele dapat meningkatkan jumlah pengunjung, memperkuat identitasnya sebagai destinasi wisata bersejarah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Halo Mas, perkenalkan sebelumnya namaku Agustina dari UPN Prodi Pariwisata. Jadi izin wawancara ya. Ya, yang pertama itu apa yang mendorong Masnya ini datang ke Penele? Oke, mungkin yang pertama karena ini ya viral juga di TikTok, kan banyak seliweran video TikTok tentang Kampung Penele, entah dari influencer, entah dari orang biasa tiba-tiba lewat FYP. Jadi aku juga kepengen tahu lah Penele ini. Kebetulan juga ini kan di tengah kota banget ya, di dekat Tunjungan juga, dan aku orang Surabaya juga jarang kesini juga. Jadi aku memutuskan kesini ya karena FOMO aja, pengen tahu sih Penele itu seperti apa. Jadi gitu kan, juga kebetulan juga ada salah satu kafe yang ada di sana, namanya Loji Besar. Jadi mungkin itu sih motivasi aku yang pertama ya, seperti teman-teman atau wisatawan yang lain ya, karena FOMO gitu loh. Karena di sini banyak tempat-tempat yang bisa untuk dilihat gitu. Oke, jadi penasaran ya? Iya, Oke. jadi lebih ke penasaran aja sih. Oke, untuk yang kedua, gimana pendapat Masnya tentang Kampung Penele ini sendiri? Kalau menurutku ya Kampung Penele ini sudah cukup bagus, dan aku baru waktu pertama kali kesini itu cukup amazing karena nggak menyangka kalau di tengah kota itu ada wisata yang seperti ini, bagus, sudah tertata. Dan lebih uniknya lagi itu di Kampung Penele ini mungkin satu-satunya di Surabaya kampung yang memiliki peninggalan dari 3 zaman. Jadi aku tadi jalan-jalan ngelihat sumur Jobong itu ternyata dari zaman Majapahit, bahkan ada tulang belulangnya. Terusan di sini juga ada makam Belanda juga, dan lebih menariknya lagi di sini juga tempat lahirnya Bung Karno. Di sini juga ada pertama kali Bung Karno mengembuskan nafasnya itu ada di Penele juga, dan di Penele juga Soekarno waktu muda itu juga ngekos di rumahnya Pak Sokro. Jadi ini tempat yang cukup kompleks untuk mempelajari sejarah kota Surabaya, apalagi mempelajari tentang Bapak Soekarno, presiden pertama kita. Karena di tempat ini kita bisa melihat peninggalan dari zaman Majapahit, peninggalan dari zaman Belanda, zaman Islam juga ada. Katanya di sini ada kerabatnya Sunan Ampel, dan juga kita mempelajari zaman era Soekarno, masa revolusi juga kita juga bisa belajar di sini. Jadi banyak hal sih yang bisa dipelajari di sini, dan juga di sini juga sering banget di Loji Besar itu sering banget untuk diadakan acara-acara yang bertema sejarah kota Surabaya, baik dari zaman Belanda maupun dari zaman era Soekarno gitu sih. Jadi kayak ini menarik banget gitu. Jadi emang sejarahnya kuat banget ya Mas? Iya, sejarahnya kuat banget, dan terusan tempatnya itu enak di kampung gitu loh, nggak di pinggir jalan. Jadi kita bisa berinteraksi dengan warga dan nggak panas gitu tentunya ya, nggak pinggir jalan juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut Masnya ini Kampung Penele sendiri ini patut nggak ya untuk direkomendasiin ke banyak orang? Oh, sangat amat patut sekali sih. Harusnya ini menjadi apa ya, menjadi destinasi wisata utama di kota Surabaya sih. Harusnya muncul dalam apa ya, kalian rekomendasi wisata kayak di Instagram Sparking Surabaya atau di spot porapannya Surabaya. Karena ini menurutku sudah cukup kompleks ya untuk menjadi tempat wisata gitu. Karena juga ada seperti yang di belakang saya ini, sepertinya baru juga ya. Nah, ini ada peta juga, jadi wisatawan tuh bisa tahu juga di sini ada apa aja seperti ini. Ini ada beberapa tempat-tempat juga, jadi ini sangat kurekomendasikan. Dari sisi makanan juga, kalau mau makan juga ada, sisi wisata juga ada, sisi sejarah juga ada, tempat foto-foto juga ada. Jadi udah cukup kompleks lah, bisa diadu dengan tempat-tempat wisata yang lain. Cuman mungkin yang di sini bukan untuk wisata yang foto-foto segala macam, atau untuk mungkin wisatawan minat khusus yang
suka sejarah maupun kampung-kampung melihat bangunan lama gitu Iya. sih. Heritage gitu ya? Iya, lebih ke heritage gitu. Oke, jadi gitu dulu ya guys. Terima kasih atas waktunya Iya, ya sama-sama. Mas. Dadah. Jadi di sini saya akan membacakan hasil data motivasi wisatawan yang kelompok 1 dapatkan. Kami mendapatkan beberapa wisatawan yang tidak berkehendak wajahnya dipublikasikan dan dimasukkan ke dalam video. Jadi kami membuat inisiatif menggunakan 2 metode. Yang pertama menggunakan metode wawancara langsung dan yang kedua menggunakan metode kuesioner. Dan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh wisatawan. Masuk ke data yang pertama, kuesioner pertama ini diisi oleh Herlina Maharani. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang mendorong Anda untuk mengunjungi Kampung Peneleh di Surabaya? Kemudian ternyata Mbak Herlina ini tertarik untuk mengunjungi Kampung Peneleh dikarenakan reputasinya sebagai kampung budaya yang memadukan antara seni, sejarah, dan kehidupan masyarakat lokal secara harmonis. Katanya Mbak Herlina ini ingin merasakan atmosfer tradisional kampung yang masih terjaga. Kemudian menjelajahi seni grafitinya dan mural yang terkenal di sana. Serta ingin menikmati keindahan arsitektur klasik yang masih dilestarikan. Selain itu, kegiatan komunitas dan kreativitas seni yang aktif di Kampung Peneleh untuk pengalaman yang berbeda dan inspiratif bagi setiap pengunjung. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengetahui tentang Kampung Peneleh? Mbak Herlina ini menjawab, ia mengetahui Kampung Peneleh ini dari akun sosial medianya yaitu TikTok. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang dilakukan di Kampung Peneleh? Jadi, menurut pendapat Mbak Herlina ini, upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang dilakukan di Kampung Peneleh itu sudah sangat positif. Kampung Peneleh itu kan sebagai bagian dari Surabaya yang kaya akan sejarah dan budaya, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melestarikan warisan budayanya. Dari upaya-upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga identitas budaya lokal, tetapi juga mempromosikan kekayaan budaya Surabaya kepada masyarakat lokal maupun wisatawan. Selanjutnya itu ada Mbak Intan Febrianti yang ikut mengisi kuesioner ini juga. Yang pertama, apa yang mendorong Anda untuk mengunjungi Kampung Peneleh? Mbak Intan mengatakan, karena Kampung Peneleh adalah salah satu daya tarik wisata yang sangat unik yang kaya akan sejarah dan budaya. Kemudian, bagaimana Anda mengetahui tentang Kampung Peneleh? Mbak Febrianti mengatakan, saya mengetahuinya melalui TikTok. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang dilakukan di Kampung Peneleh? Menurut Mbak Intan Febrianti, pelestarian dan promosi yang dilakukan di Kampung Peneleh Surabaya ini sudah sangat baik, karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya, apakah Anda akan merekomendasikan tempat ini ke orang lain? Mengapa? Mbak Intan mengatakan, iya, karena banyak hal yang dapat dipelajari dari adanya sejarah masa lalu untuk masa depan. Begitu. Untuk selanjutnya itu ada Mbak Dinda Arfiana. Yang pertama, apa yang mendorong Anda untuk mengunjungi Kampung Peneleh? Menurut pendapat Mbak Dinda, karena saya sangat tertarik dengan yang berbau sejarah, budaya, heritage. Tentu saja saya akan mencari tempat yang memiliki hal-hal yang saya ingin nikmati, keindahan arsitekturnya, sejarah lokalnya, dan budaya setempat. Kemudian nomor 2, bagaimana Anda mengetahui tentang Kampung Peneleh? Mbak Dinda mengatakan, saya mencari tahu dari berbagai platform seperti Instagram, wisata di Surabaya, serta TikTok. Nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang dilakukan di Kampung Peneleh? Menurut Mbak Dinda, upaya dan pelestarian promosi yang sudah dilakukan sudah sangat cukup, di mana ini adalah suatu hal yang membutuhkan komitmen yang kuat terhadap pemeliharaan sejarah dan juga budaya lokal. Kemudian nomor 4, apakah Anda akan merekomendasikan tempat ini kepada orang lain? Mengapa? Mbak Dinda mengatakan, iya, daya tarik wisata ini sangat menarik karena menjadi saksi di mana ada kehidupan lampau dan cerita yang bersejarah di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada Mas Riki Prakusa
yang juga ikut mengisi kuesionernya. Yang pertama, apa yang mendorong Anda untuk mengunjungi Kampung Peneleh di Surabaya? Karena penasaran akan tempat Soekarno sempat tinggal. Kemudian di Kampung Peneleh banyak tempat yang bisa dieksplor seperti museum, kuburan Belanda, dan kafe. Kemudian bagaimana Anda mengetahui tentang Kampung Peneleh? Mas Riki menjawab karena direkomendasikan oleh salah satu teman di sekolahnya. Kemudian bagaimana pendapat Anda tentang upaya pelestarian dan promosi warisan budaya yang dilakukan di Kampung Peneleh? Kemudian Mas Riki menjawab, saya sangat setuju dengan upaya yang telah dilakukan, karena menurutnya semakin lama orang akan tiada, seperti seorang veteran pun yang sudah ada sejak zaman itu, kemudian juga akan meninggal. Hanya tempat secara fisiklah yang bisa membuktikan benar adanya sejarah tersebut dan cerita-cerita pahitnya. Kemudian yang terakhir, apakah Anda akan merekomendasikan tempat ini kepada orang lain? Mengapa? Mas Riki menjawab, iya, karena tempatnya sudah dikelola dengan baik oleh Pak Darwis dan pemerintah setempat. Kemudian tempat ini sangat estetik dan cocok untuk kaum anak muda. Begitu. Sekian data pemaparan kuesioner yang telah kelompok kami rangkum.